Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang minum air kelapa di hadapan anak muda, masya Allah. Belah air kelapa pakai bedang, mahasiswa dilarang tegang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ma ba'du. Ayyuhal ikhwah, azani Allahu wa iyyakum, para asatidzah, Ustaz Wahyu yang kami hormati, Ustaz Khairul, Ustaz Deni, Ustaz Burhan, Ustaz siapa nih semuanya, Ustaz belum Ustaz. Nah, nudu'at laisa tadi ya. Kita semuanya adalah dai-dai Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dari apa-apa yang kita laksanakan ini, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh ya buat kita semua. Setiap langkah, setiap jengkal tanah, gunung, batu, lautan ku seberangi, tinggal rumah mertua yang belum kita sambangi. Masya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh barokah kali ini. Allah izinkan kita untuk tadabbur ya, melihat, menyaksikan secara langsung betapa indahnya, betapa tadi Ustaz Wahyu bilang megah besarnya gunung Jibal ya. Setelah kita lihat dari kejauhan kayaknya indah gitu ya. Pas kita datang ternyata lebih indah gitu, masya Allah. Tapi untuk mendapatkan keindahan itu butuh perjuangan. Iya atau tidak? Iya. Begitu pula kehidupan kita di dunia ini adalah upaya gerak kita, waktu, tenaga, harta, ini dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang bukan semu, kebahagiaan yang kekal, yaitu mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Semua pengen masuk surga? Iya. Semuanya ya berharap, karena jelas bagi kita bahwa dunia bukanlah tempat untuk kita selama-lamanya, tapi dunia adalah tempat untuk kita ya memperbanyak amal untuk kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin antum masih ingat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah seorang khalifah keberapa? Keempat ya, masya Allah. Beliau mengatakan irtahallatid dunya mudbirah. Dunia datang, dunia berjalan meninggalkan kita. Pak Ustadz, tapi saya masih muda nih Pak Ustadz. Saya masih punya harapan. Saya masih punya cita-cita. Ya, cita-cita itu harus ada. Karena berbicara anak muda, berbicara orang tua, itu berbicaranya adalah ketika anak muda itu masih berpikir ke depan. Ketika orang tua berpikir masa lalu. Kita sebagai anak muda harus berpikir bagaimana dakwah ke depan. Bagaimana umat ke depan. Ya. Ketika orang tua berpikirnya mungkin ya itulah anak muda saja. Saya mah duduk aja di sini. Hari ini, detik ini, banyak saudara-saudara kita, teman kita, mungkin seangkatan antum, seusia antum, seusia kita juga. Kita pun juga masih muda ya, Ustaz Wahyu ya. Ya, masih muda. Iya. Masih bisa nambah. Dikatakan anak muda itu ya kalau nggak nyampe sini ini. Ya. Begitu pula amanah dakwah ini adalah pilihan. Apakah kita masih muda atau kita sudah tua? Ketika kita memilih untuk berjalan di dalam dakwah bersama dengan kafilah dakwah, berarti kita masih muda. Ya, ketika kita udah tua, udah deh. Itu mah tugasnya ustadz dakwah. Pak ustadz itu bagaimana umat butuh pencerahan dan sebagainya. Udah itu mah tugas Pak Kiai itu mah.
Ayo kita kuliah di dakwah untuk kita menghafal Quran, menghafal hadis, kita paham tentang realita, kita paham tentang agama. Oh, udah deh, saya mah fokus saja ke bisnis. Udah deh, saya mah habiskan saja. Ini saya rumah belum punya ini, istri juga belum punya, gitu. Yang sudah satu pengen nambah lagi, gitu kan. Begitu tadi Ustaz Wahyu sampaikan, begitulah dunia. Ya, tapi Ali bin Abi Thalib menasihati kita, irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirati mudbilah. Dan akhirat berjalan mendekati kita. Sadar tidak sadar, yakin tidak yakin, ini adalah al-kauniyah. Setiap kita sudah diintai oleh malakul maut. Ini kapan nih waktu yang tepatnya? Apakah pas lagi bintara? Gitu kan. Ini siapa nih kira-kira yang mau dicabut nyawanya? Apakah mungkin yang lagi baca Quran? Apakah yang mungkin lagi sibuk main futsal? Apakah yang mungkin lagi sibuk bersama teman-temannya, happy jalan-jalan keliling kota, traveling, apalagi mancing, apalagi hiking. Tapi berbeda kita sebagai seorang dai ilallahu azza wajal, kita memasuki masa pendidikan. Ya, setiap kita, dan acara Bintara ini adalah bagian dari masa-masa pendidikan untuk kita menjadi seorang dai yang tangguh, dai yang kuat, dai yang siap sigap di dalam semua medan. Ya, tadi Ustaz Khairul sudah mengatakan di laut siap, gitu kan. Siap nggak di laut? Siap. Tapi di pinggirnya aja Pak Ustaz. Tapi kalau ke tengah dikit udah nggak berani gitu. Nah, ini kan juga PR kan sebelumnya. Di gunung siap Pak Ustaz. Siap walaupun masuk angin juga. Iya. Gitu kan. Di mana lagi Pak Ustaz? Di kota. Di kota pun juga siap. Ya, karena ada beberapa orang yang dia tuh kalau tinggal di gunung cocok. Tapi kalau udah di kota itu nggak betah. Baik mungkin udara atau air. Ya, kalau di kota kan ya panas gitu ya. Kemudian airnya mungkin nggak nyaman gitu sebagainya. Nah, kita sebagai seorang dai ditempa, dididik. Yang pertama ilmiahnya. Ilmiahnya dididik kan? Antum dia minta untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, sanad-sanad hadis, matan-matan hadis. Ya. Ini semua adalah bagian tarbiyah, khususnya ilmiah. Ilmiah sudah, lapangan. Lapangan ini juga bagian dari pendidikan. Ada yang pernah ditugaskan mendidik, mengajar. Ini lapangan ini bukan main bola ya. Ntar kalau pendidikan di lapangan berarti main futsal Pak Ustaz. Ya, itu juga bagian juga. Cuman beda tekniknya lah. Maksudnya adalah tugas dakwah di lapangan. Sudah ini pernah? Belum. Ya mungkin sehari 2 hari waktu ngajar di Medik Pak Ustaz, waktu sinergi itu. Ya ini kan juga termasuk yang ditugaskan. Ya. Awal anak-anak ini. Ya, mengawal. Ini adalah bagian dari pendidikan. Begitu pula ketika saat ini di tempat ini di mana? Ada yang ingat? Tempat ini ada yang tahu? Curug Pariu. Ya, Ustaz kenapa tahu? Baca di sini ada tulisan. Ya. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan fisik. Pendidikan ya mental juga. Ini ketika berbicara hutan gitu kan, apalagi dekat taman safari, ini mental juga nih Pak Ustadz. Nanti kalau ada singa keluar terus saya dimakan nih bagaimana Pak Ustadz? Ya, nanti kalau ada ular tiba-tiba loncat gimana Pak Ustadz? Ini kan kayaknya tengah malam Pak Ustadz, nanti banyak nyamuk gimana tuh? Seorang dai, seorang mujahid adalah orang yang siap dalam setiap kondisi dan situasi. Maka ketika mungkin Israel saat ini sedang membombardir Palestina, apakah orang-orang Palestina udah deh kayaknya harus kita menyerah aja, udah kita pergi dari sini? Tidak, mereka tetap berjuang, karena yang dia perjuangkan bukan dirinya, tapi yang mereka perjuangkan adalah agamanya. Dan dia tahu tentang hakikat dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Senangan dunia hanya sementara. Ketika kita saat ini diberikan hidup, ya kita syukur. Ketika saat ini kita tidak punya hidup, ya sudah habis masanya. Tapi ketika masa itu masih ada,
tantangan itu masih ada, maka katakan kepada tantangan yang besar bahwa kita punya Allah yang maha besar. Wahai tantangan yang besar, apa tantangan yang besar? Apa tantangannya? Gunung misalnya. Gunung besar Pak Ustadz. Wahai gunung yang besar, sesungguhnya kamu tidak apa-apanya karena aku punya Allah yang maha besar. Tadi ayatnya sudah disampaikan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilna wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Kita adalah manusia pilihan. Kita besar, kita kuat, kita mulia dibandingkan seluruh apa yang ada di alam ini. Termasuk ini semua gunung. Kita mulia, kita besar, kita kuat, dan kita dimuliakan atas ini semua. Mereka ketika hancur semuanya, dunia ini hancur semuanya, habis, mereka cuma akan menjadi tanah. Tapi kita manusia diberikan janji dan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga atau neraka. Ini adalah pilihan. Begitu kita memilih menjadi orang yang baik, begitu kita memilih menjadi dai, ada pilihan yang lain. Ada nggak? Ada. Saat ini ada pilihan untuk antum, udah deh kerja aja di pabrik. Saat ini pun ada pilihan untuk antum, udah deh ikut kerja bangunan. Udah deh ada pilihan yang lain, udah deh tinggal duduk, bisa happy, bisa jalan-jalan bersama teman, menikmati masa muda. Iya atau tidak? Ya, alhamdulillah. Ya, ini adalah pilihan. Ketika kita memilih jalan ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum adalah jundullah, ansarullah. Ya, semakin kita mendapatkan ujian besar, maka semakin pula harus kita dekat kepada Sang Pencipta. Semakin kita mendapatkan amanah yang besar, kita harus menggantungkan seluruhnya kepada yang maha besar. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ujian keluarga, minta sama Allah, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Belum punya calon, ya Allah siapkanlah calon dari bidadari surga, ya Allah. Kalaupun masih lama, ya Allah, berilah yang di dunia juga, ya Allah. Ya. Ujian apa lagi? Harta, ya Allah, minta, saya butuh harta, ya Allah, untuk menguatkan anak di jalan dakwah ini, ya Allah, minta sama Allah. Kurang cerdas, minta sama Allah, ya Allah, ini ya, hamba kurang cerdas, ya Allah, ini minta sama Allah. Ya, sate, minta sama saya. Ya, lagi disiapkan gitu. Ya, jadi itu semua harus terpaut, ya, karena ujian sepanjang jalan itu akan ada bagi seorang dai, ya. Dan ini semua ilmiah bagus, lapangan bagus, ya, fisik kuat, sigap dan sebagainya. Itu semua adalah intinya bagaimana kita memperbaiki akhlak. Sebagai seorang dai, seorang santri, seorang asatid, ini kita juga harus mempunyai akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memiliki akhlak yang baik dan mulia. Ya, kita semua harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita mengkolerasikan, ya? Kolerasi bahasa. Korelasi. Ini karena belum makan sate jadi agak cengeng. Bukan kolera. Ya. Ya, kita menggabungkanlah gitu kan, Islam dan kekuatan. Ya, kita sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim, sebagai seorang pejuang, maka ini semua tidak bisa terlepas dari kekuatan. Ya, kita harus kuat. Harus lebih di antara yang lain. Kuat fisik, kuat iman. Ya, iman jelas harus dikuatkan dengan tadi apa? Ta'ah, ketaatan. Ya, ketika kita siap sigap menghadiri acara Bintara ini, berarti iman kita insya Allah masih kuat. Ya, walaupun ada juga mungkin, aduh, ini bisa izin gak nih? Ya, kayaknya udah mulai sakit nih pasat perut. Nah, mental juga gitu kan. Nah, selain itu ya kuat iman, kuat apa? Mental, ilmu juga kuat. Ya, mal juga harus kuat. Ya. Karena banyak juga amalan-amalan yang memerlukan harta. Ya, jihad pasti butuh harta. Ya. Kemudian infak, sedekah, zakat. Ya, nah maka kita berusaha menjadi
seorang yang Islam dan kuat dalam semua sisi tadi. Ya, dan kita pun harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas diri kita. Ya, ini adalah satu kesempatan, satu pengalaman hidup yang mungkin dalam 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita sudah banyak tadi mengarungi samudra, mengarungi gunung-gunung, mengarungi kota-kota. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya, dan kita harus senantiasa bersyukur kepadanya, karena dengan bersyukur kita akan ditambah lagi kenikmatan demi kenikmatan. Sejatinya seluruh kenikmatan, kelezatan di dunia ini tidak ada seberapanya dibanding kelezatan surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita berharap kepada antum-antum semua agar mempersiapkan diri di dalam kondisi situasi tarbiyah, yang antum fokus ke tarbiyah. Pak Ustadz, kenapa tadi waktu Ustadz Wahyu nyampein makan? Ya mungkin waktu ana makan di sini, karena sekarang ana belum bisa makan gitu kan. Ada masanya, ada waktunya. Ketika saat ini kita diminta untuk menguatkan fisik, mental kita maksimalkan. Ketika kita nanti diminta untuk menguatkan ilmiah, kita fokus ke situ. Ketika ada saatnya kita terjun di lapangan, kita pun sudah siap untuk itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.